Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sobat Sejati Indihome yang saya muliakan, di penghujung akhir Ramadan ini, marilah kita menuntaskan ibadah Ramadan dengan harapan semoga bisa meningkatkan level spiritual kita. Jadi marilah kita tingkatkan level spiritual kita. Jadi ada bedanya antara sebelum dan sesudah Ramadan gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin bacaan Al-Qur'annya masih terbatas, mungkin dengan momen Ramadan ini karena kita lebih sering tilawah Al-Qur'an, maka bacaannya lebih lancar, mungkin hafalannya lebih banyak. Mungkin setelah Ramadan ini kita lebih rajin, lebih disiplin dalam hal melaksanakan sholat wajib di awal waktu, atau mungkin sholat sunnah kita lebih banyak gitu ya daripada sebelum kita Ramadan tahun ini. Jadi marilah kita jadikan momentum Ramadan ini momentum untuk meningkatkan level spiritual kita. Nah, pemirsa Sobat Sejati Indihome, sebagai penghujung acara SL Berkisah ya, jadi saya pengen mengajak para sahabat untuk merenungkan sebenarnya untuk apa sih kita diciptakan dan diturunkan ke dunia ini gitu ya. Jadi sebenarnya manusia ini diciptakan untuk apa gitu ya. Mudah-mudahan materi saya ini juga bisa menjadi merangkum lah apa yang disampaikan oleh para SL di sharing-sharing sebelum ini ya, yang sudah di-share di YouTube atau di berbagai link media sosialnya kawan-kawan. Jadi kalau kita merunut kepada Al-Qur'an, maka manusia itu diciptakan setidaknya punya dua tugas utama gitu ya. Jadi ada dua tugas kita, kenapa kita ada di dunia ini gitu ya. Yang pertama adalah ibadah ya. Jadi kita diciptakan di dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Al-Qur'an, tugas kita berikutnya adalah menjadi pemimpin di muka dunia ini ya. Jadi ternyata kita diciptakan di dunia ini diberi amanah gitu ya. Allah memberikan kita amanah ya untuk mengelola bumi ini gitu ya. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama tadi adalah tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, ini sudah sangat terkenal ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku ya. Jadi ini dalilnya udah sangat jelas ini ya. Jadi itulah tugas kita. Jadi kita itu ternyata diciptakan dan dihadirkan ke dunia ini ya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin dan manusia itu wajib beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, mengenai beribadah ini para sobat sejati, ibadah ini ada beberapa macam ya kalau kita kelompokkan. Jadi kalau menurut tata caranya, maka ibadah itu ada dua macam, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan. Jadi sudah ada rukun, syarat-syaratnya ya, tata caranya, urut-urutannya itu sudah ditetapkan oleh agama gitu ya. Itu namanya ibadah mahdoh. Ya, contohnya ya sholat gitu ya. Puasa Ramadan kali ini itu ibadah mahdoh. Kemudian zakat, haji, ya itu ibadah mahdoh karena sudah ditentukan tata caranya.
Nah, berikutnya yang kedua itu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bersifat umum ya, bersifat muamalah ya, dia ya hubungan antar manusia gitu ya. Itu adalah tata caranya tidak diatur gitu ya, nggak diatur secara khusus gitu ya. Jadi sifatnya umum. Jadi ghairu mahdoh adalah ibadah yang umum, yang tata caranya tidak terlalu diatur gitu ya. Yang penting dia adalah ibadah yang membawa kebaikan. Dia adalah kegiatan-kegiatan yang membawa kebaikan. Itu ibadah ghairu mahdoh gitu ya. Jadi contohnya kita bekerja sehari-hari itu ibadah ya. Kita bekerja itu ibadah. Jadi itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Jadi itu kan bekerja itu kan membawa kebaikan gitu ya. Jadi kalau kita hablum minan nas itulah, itu ibadah ghairu mahdoh ya. Nah, selain itu kalau kita lihat dari arahnya ibadah itu ada vertikal dan horizontal ya. Kalau ibadah vertikal itu tentu ibadah yang arahnya antara manusia dengan Allah gitu ya. Manusia dengan Tuhannya itu ibadah vertikal. Kemudian kalau horizontal ya ibadah sesama manusia atau dengan makhluk-makhluk yang lain gitu ya, vertikal dan horizontal. Jadi itu inline lah seiring tadi dengan pengertian mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi mahdoh itu lebih didasari oleh vertikal ya, meskipun nanti juga ada hubungan antar sesama, antar makhluk gitu ya, tetapi tetap saja dasarnya itu hubungan yang vertikal gitu ya. Sedangkan ghairu mahdoh lebih banyak terkait dengan arah horizontal ibadahnya. Demikian. Nah, kembali ke contoh ibadah ya, ibadah terutama dalam hal ini ghairu mahdoh. Karena kita ini insan-insan yang pekerja gitu ya, maka saya singgung di sini bahwa bekerja itu adalah ibadah gitu ya. Jadi salah satu bentuk ibadah kita ya bekerja ini gitu ya. Kawan-kawan perlu diingat bahwa Allah itu mencintai hambanya yang bekerja keras, hambanya yang berpayah-payah untuk mencari nafkah. Jadi Allah mencintai hambanya yang demikian ya. Dan orang yang bekerja keras, orang yang berpayah-payah dalam mencari nafkah itu bernilai jihad ya. Demikian Al-Hadits ya. Selain itu Allah juga mencintai hambanya yang pandai, hambanya yang ahli dalam bekerja, ahli dalam bidangnya, hambanya yang bekerja secara profesional. Nah, Allah cinta dengan hamba yang demikian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka marilah kita terus bekerja keras ya. Kalau di dalam bekerja, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, dan kalau bekerja, marilah kita bekerja semaksimal yang bisa kita berikan gitu ya. Karena yang demikianlah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi selain itu kita juga ya harus meningkatkan kemampuan kita. Kita harus terus belajar supaya wawasan kita, ilmu pengetahuan kita terus bertambah, dan supaya keterampilan kita atau skill kita terus meningkat gitu ya. Kita harus terus belajar gitu ya. Karena yang demikianlah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira ini sejalan dengan budaya perusahaan kita ya, di mana kita memiliki spirit always the best gitu ya, selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Maka ya marilah kita sudah nggak usah ragu-ragu lagi ya, di dalam bekerja ya mari kita berikan yang terbaik, mari kita capai hasil yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik. Selain itu sahabat-sahabat sekalian, saya menggunakan kalimat yang lain ya, yang mungkin lebih bisa menjadi pemicu kita untuk introspeksi gitu ya. Kalau tadi saya katakan marilah kita yang berikan yang terbaik, marilah kita kalau bekerja ya bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras gitu ya. Maka janganlah kita menjadi orang yang dikategorikan orang yang kikir bekerja keras. Nah ini yang kita harus hati-hati itu ya. Maka kawan-kawan hati-hati kalau kita orangnya nggak mau bekerja keras, orangnya malas gitu ya, malas membantu sesama, nggak mau membantu sesama, nggak mau membantu temennya, nggak mau saling menolong, nggak mau bekerja keras itu, nggak mau memberikan yang terbaik.
itu dikategorikan sebagai kikir gitu ya, itu orang yang bakhil gitu ya. Nah itu yang harus kita hindari gitu ya. Jadi kalau kita memang niat bekerja, ya marilah kita bekerja sungguh-sungguh, bekerja semaksimal yang kita bisa berikan, bekerja dengan keras gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke tugas kita yang kedua, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ya. Di dalam surat Al-Baqarah 30 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa kita diciptakan di muka bumi itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakil Allah, atau untuk menjadi pemimpin yang mengatur segala urusan di dunia ini. Nah, yang lebih menarik di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah ini menarik sahabat-sahabat sekalian. Jadi betapa amanah ini diberikan kepada umat manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain, tidak diberikan kepada jin, tidak diberikan kepada gunung, tidak diberikan kepada langit, tidak diberikan kepada bumi gitu ya. Diberikannya kepada manusia, dan yang lain-lain, makhluk yang lain nggak berani memikul amanah itu. Mereka takut karena mereka tahu bahwa mereka nggak sanggup gitu ya. Nah manusia inilah yang diberi amanah, dan ya kalau manusia tidak menjalankan amanahnya, maka manusia itu adalah zalim dan bodoh gitu ya. Maka kita harus benar-benar menjalankan amanah untuk memakmurkan bumi ini. Nah ini tentu saja bukan amanah yang ringan. Sahabat sekalian, selain itu kita juga bisa merefer kepada hadis Bukhari ya, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Nah, dalil-dalil yang saya sampaikan tadi sangat menarik, dan itulah yang menjadi dasar bahwa memang kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Dalam arti kitalah yang memimpin, mulai dari memimpin diri kita, memimpin lingkungan sekitar kita, memimpin segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, mengatur itu ya, mengatur, kemudian menjaga, merawat, dan memakmurkan gitu ya, memajukan ya, apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi memang kodratnya manusia seperti itu, sunatullahnya manusia memang makhluk yang sanggup untuk memimpin dirinya dan alam sekitar di lingkungannya gitu ya. Yang dimaksud pemimpin di sini bukanlah pemimpin dalam arti yang formal, seperti misalnya kita harus jadi pimpinan pemerintahan, kita harus jadi pimpinan di perusahaan atau organisasi tertentu. Maksud pemimpin di sini tidak seperti itu, dan maksud pemimpin di sini adalah bahwa kita manusia adalah makhluk yang bisa mengatur diri sendiri dan mengatur lingkungannya untuk senantiasa menjadi lebih baik. Dan intinya sahabat-sahabat sejati Indihome yang saya cintai, marilah kita ya
dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita buat tempat tersebut menjadi maju, menjadi makmur. Tempat tersebut di mana kita berada harus selalu menjadi damai, sejahtera gitu ya. Kalau ada tanaman, tanamannya harus tumbuh subur. Kalau ada warna-warna, warna-warnanya harus jadi cerah dengan keberadaan kita. Cahaya-cahaya jadi terang gitu ya. Semangat di sekitar kita menjadi tinggi ya, penuh semangat gitu ya. Jadi lingkungannya nyaman, aman gitu, sejahtera gitu ya. Jadi mari kita menjadikan diri kita bermanfaat untuk sesama ya. Sebagaimana dalil yang kita sering dengar ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya gitu ya. Jadi ya dimanapun kita berada ya harus membawa manfaat, harus membawa kemaslahatan untuk lingkungan diri kita dan lingkungan kita gitu ya. Jadi jangan sebaliknya, jangan sampai di mana kita berada, disitulah terjadi kekacauan. Pokoknya di mana kita berada, di situ suasananya jadi nggak enak gitu ya. Suasananya jadi nggak nyaman. Di mana kita berada selalu ada masalah gitu ya. Jangan kita menjadi hal yang seperti itu ya. Jadi jangan kebalikannya itu. Maka saya ingatkan lagi dan saya mengajak kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua ya. Mari di mana kita berada, kita jadikan lingkungan kita itu selalu maju, selalu nyaman, damai, sejahtera gitu ya. Selalu lingkungan kita selalu penuh semangat seperti itu. Dan tentu saja lingkungan seperti ini lingkungan yang sangat mendukung untuk berprestasi gitu ya. Sahabat sejati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan di sesi senior leader berkisah kali ini. Semoga membawa manfaat dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.